Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polda Papua siapkan 13.600 personel gabungan untuk amankan pilkada di 4 provinsi. Hari pertama dibuka, belum ada bakal calon bupati yang mendaftar di KPU Mimika. Warga membludak mengurus KTP dan kartu keluarga di Merauke, di Sdukcapil, kewalahan. Polda Papua Selasa kemarin melakukan gelar pasukan Operasi Mantap Raja Kartens di lapangan apel Brimob, Kota Raja. Operasi Mantap Raja Kartens akan berlangsung mulai dari 26 Agustus hingga 31 Desember 2024. Selama pelaksanaan operasi, personel gabungan TNI Polri akan melakukan patroli pengamanan di sejumlah objek vital serta pengawalan logistik untuk pilkada. Karo Ops Polda Papua, Kombes Iketut Gedewi Jatmika mengatakan kepolisian akan bekerja sama dengan penyelenggara dan peserta pemilu serta masyarakat sehingga pilkada berjalan aman, lancar, dan damai. Keseluruhan ya, telah keseluruhan itu kurang lebih sekitar 13.600-an. Dari TNI itu sebanyak 1.962, sedangkan dari Polri sekitar 10.960. Itu nanti kan didukung oleh dari Pol PP, didukung dengan Linmas, dan sehingga total keseluruhan kurang lebih sekitar 14.400-an. Nah, ini kita tentunya tidak bisa bekerja sendiri, perlu kerjasama seluruh instansi yang terkait, baik itu penyelenggara pemilu, serta masyarakat. Harapannya juga mewujudkan situasi pilkada damai sehingga pesta demokrasi bisa berjalan lancar. Kita pilih pemimpin siapapun pemimpinnya, kita dukung, dan kalau ada permasalahan-permasalahan di lapangan jangan melakukan aksi-aksi, kita bawa semuanya ke ranah hukum. Jadi tidak perlu ada pengerahan massa. Itu harapan kita. Sementara untuk mengamankan pilkada dari teror KKB, Polda Papua melakukan pemetaan khusus untuk beberapa daerah rawan dan kurang rawan. Polda Papua menyiagakan 13.600 personel gabungan untuk pengamanan pilkada di wilayah Papua dan 3 daerah otonomi baru. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, Papua Tengah bersiap menerima bakal calon bupati yang akan mendaftar hingga 29 Agustus mendatang. Di hari pertama, pendaftaran belum ada pasangan bakal calon yang mendaftar. Komisioner KPU Mimika Franciscus Saverius mengatakan ada 3 bakal calon yang sudah memberitahu akan mendaftar. Diperkirakan pendaftaran di hari kedua dan terakhir. Ini tanggal 27 Agustus sesuai dengan PKPU 8 tentang pencalonan itu pendaftaran dimulai ya, pendaftaran untuk paslon. Nah, sebelum pendaftaran hari ini dari tanggal 24 sampai tanggal 26 itu kami sudah mengumumkan secara resmi tentang pendaftaran. Kemudian syarat-syarat pencalonan juga kami lampirkan di dalam pengumuman tersebut ya. Nah, sebenarnya kami berharap itu dari tanggal 24 sampai 26 itu LO kalau sudah ditunjuk ya, LO dari paslon itu atau partai-partai politik atau gabungan partai politik yang punya hak dan memenuhi ambang batas pencalonan untuk mencalonkan, mereka seharusnya bisa datang ke kantor untuk mengisi formulir permohonan akun silon ya, pembukaan akses untuk akun silon. Nah, sampai kemarin tanggal 26 itu ada tiga tim sukses atau LO bakal pasang calon yang datang untuk mengurus permohonan pembukaan akses silon kada.
Karena akses silon kada ini penting sebelum pendaftaran, ya mereka membawa berkas hard copy. Kalau bisa mereka sudah memasukkan dokumen-dokumen persyaratan calon ke dalam aplikasi silon. KPU membuka pendaftaran pada pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. KPU mengimbau bakal calon tidak membawa massa sehingga proses pendaftaran berjalan lancar karena halaman kantor KPU tidak memadai. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Merauke sesuai jadwal akan dibuka selama 3 hari. KPU Merauke bersama Kepolisian Merauke membuat skema alur pendaftaran saat bakal calon bersama massa pendukung datang ke kantor KPU Merauke. KPU merasa penting untuk mengatur proses pendaftaran agar berjalan lancar dan tertib. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan KPU memprioritaskan faktor keamanan mengingat kantor KPU Merauke tidak luas. Ini kita akan bersepakat juga dengan partai, itu pastinya kita akan membatasi jumlah yang masuk di dalam. Artinya kalau mau datang dengan iring-iringan ya tidak. Nanti kita akan koordinasi juga dengan kepolisian terkait ini apakah diizinkan. Kemudian terkait dengan masuk di dalam proses, karena ini kan waktu tempatnya sangat sedikit terbatas, maka kita akan membatasi orang masuk dalam proses pendaftaran itu. Ini dan kesepakatan ini akan kita bangun bersama saat rapat koordinasi nanti. Karena kita mau atur supaya ketika penyerahan itu nanti dipersilakan baru pengambilan gambar. Jadi kita juga akan siapkan media center untuk nanti calon konferensi pers setelah proses pendaftaran. Jadi kita akan siapkan. Iya, artinya bukan trik ya, tapi ini strategi pengamanan ya terhadap setiap paslon. Artinya kami tidak ingin membeda-bedakan, ya. Tetap semua paslon kita akan amankan dalam masa pendaftaran itu. KPU Merauke juga menyediakan media center khusus bagi calon bupati untuk menggelar konferensi pers kepada awak media usai proses pendaftaran di KPU. KPU memprediksi ada 6 bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan mendaftar dalam pilkada ini. KPU dan kepolisian harus mempersiapkan secara matang agar proses berjalan tertib karena mereka datang dengan membawa massa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tahapan pilkada sudah berjalan, namun masih ada 3 kabupaten di Provinsi Papua yang belum melunasi dana hibah. 3 kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Jayapura, Membramoraya, dan Kabupaten Kerom. Padahal sesuai aturan Mendagri, dana hibah pilkada harus diselesaikan sebelum tahapan dimulai, sehingga seluruh tahapan tidak terganggu masalah biaya. Ketua KPU Papua, Stef Dumbon, mengatakan jika dalam pekan ini belum ada pelunasan dana hibah pilkada, maka tahapan akan terganggu. 3 kabupaten itu Kabupaten Jayapura dari pengajuan 55 miliar, baru dicairkan ditransfer itu 40 miliar, di sisanya masih ada 51,15 miliar atau baru 72%. Lalu Kabupaten Kerom dari 45 miliar diajukan, baru pemerintah daerah baru mencairkan 7 miliar, artinya baru 15% pencapaiannya, masih ada 38% yang belum. Nilainya itu 38, atau 15% yang belum, itu 38 miliar yang belum ditransfer. Yang berikut Membramoraya dari pengajuan 50, tanda tangan PAD-nya 55 miliar, baru ditransfer ke rekening KPU itu 35 miliar, masih kurang 20 miliar. Dana hibah pilkada yang paling besar akan digunakan untuk mengadakan surat suara, kotak suara, dan sosialisasi. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Salah satu tahapan proses pilkada adalah pemeriksaan kesehatan bagi calon gubernur dan bupati serta wakilnya yang akan bertarung dalam pemilihan nanti. Kondisi kesehatan sangat penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa yang bersangkutan sehat dan pantas menjadi pemimpin. Untuk pemeriksaan kesehatan, Rumah Sakit Umum Merauke merupakan salah satu rumah sakit yang mendapat rekomendasi untuk pemeriksaan kesehatan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan.
Selain itu, ada 4 rumah sakit lain di 4 kabupaten, yakni Asmat, Mapi, Bovendigul, dan Kabupaten Merauke yang juga ditunjuk untuk pemeriksaan calon bupati dan wakilnya. Kesiapan rumah sakit sendiri untuk hal tersebut seperti apa, Dok? Kami sudah siapkan ruangannya. Nanti kalau mau bisa bersama-sama dengan bagian pelayanan yang tersedia di lantai 2 di atas. Oh, di atas ya. Dok, Khusus. oh gitu. Itu kira-kira meliputi apa saja, Dok, untuk pemeriksaan kesehatan para apa aja, Bu? Mulai dari pemeriksaan fisik oleh dokter umum sementara, habis itu dokter jantung, penyakit dalam, saraf, jiwa, psikiatri, psikolog. Oh gitu. Jantung dan Dibanding tahun lalu, apakah ada perbedaannya, Dok? Ya, persiapan yang disiapkan oleh RSUD sendiri? Atau pilkada Kalau di sini provinsi di baru Jayapura. dibentuk, Iya. jadi kita baru kali ini untuk 4 kabupaten dan provinsi. Setidaknya calon bupati dan gubernur akan menjalani 18 item pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan kejiwaan. Pemeriksaan kesehatan bagi calon gubernur dan bupati di kawasan Papua Selatan baru pertama kali diberlakukan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memastikan lokasi pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur siap, penjabat Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk mendatangi Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura. Kedatangan penjabat gubernur untuk memastikan kesiapan rumah sakit saat memeriksa para bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang dijadwalkan pada awal September mendatang. Dan semua proses fasilitasi ya tetap pemerintah. Jadi saya ingin memastikan karena ini dari KPU Provinsi Papua Tengah sudah MOU dengan Rumah Sakit Dok 2 terkait dengan persyaratan kesehatan ya dari calon gubernur, wakil gubernur dan juga para bupati. Ya nanti teknis mekanismenya akan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah dengan Direktur Rumah Sakit, Direktur atau PLH punya yang ditugaskan di Dok 2. Ya kami sudah membentuk tim untuk medical check up untuk semuanya yang memfasilitasi ketika calon-calon yang akan diperiksa tiba. Jadi kami sudah siapkan. Jadi secara khusus kami menggunakan rawat jalan ini, polik-polik semua kami akan menggunakan. Jadi masing-masing di dokter dengan semua tim yang ada, kami sudah berkoordinasi, sudah berapa kali kami rapat untuk siapkan dan itu sudah kami siapkan. Selain RSUD, Ripka Haluk juga mendatangi BNN Papua sebagai salah satu lokasi yang ditunjuk KPU untuk memeriksa narkoba. KPU membuka 3 hari pendaftaran yang akan ditutup pada tanggal 29 Agustus pukul 23:59. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pendaftaran calon gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke serta wakilnya sesuai jadwal dibuka selama 3 hari. Para bakal calon gubernur Papua Selatan dan bakal calon bupati sudah tiba di Merauke dan membawa rekomendasi partai. Kedatangan para bakal calon gubernur dan bakal calon bupati disambut ribuan pendukung dengan tradisi adat di Bandara Mopah, Merauke. Pasangan Romanus dan Albertus akan mendaftar ke KPU Provinsi Papua Selatan. Di waktu yang sama di Bandara Mopah, Merauke telah tiba pasangan Christian Gepse dan Kusmanto. Kedatangan mereka juga mendapat sambutan meriah pendukungnya. Ketua KPU Papua Selatan membuka pendaftaran selama 3 hari. Sebagian besar calon akan mendaftar di hari kedua dan terakhir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tidak seperti biasanya, kantor Disduk Capil Merauke padat dengan warga yang antre untuk mengurus kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga. Antrian ini terjadi karena keterbatasan peralatan dan tenaga, sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu dan lambat.
Sekretaris Disduk Capil Merauke Toto Sudarmanto meminta warga Merauke agar memanfaatkan waktu luang untuk mengurus dokumen kependudukan di Disduk Capil. Menurut dia, saat ada penerimaan CPNS, biasanya warga baru mengurus dokumen sebagai persyaratan sehingga terjadi penumpukan. Kita harap masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukannya tidak saat waktu ada kegiatan yang sifatnya sudah sangat mendesak, baru mereka berbondong-bondong. Diharapkan ya tempo-tempo sebelumnya, kalau memang pas di rumah santai itu diperhatikan dokumen kependudukannya sehingga tidak berbondong-bondong seperti begini. Kita selalu mengingatkan begini, mungkin masyarakat belum menganggap ini hal yang betul-betul menyentuh. Sebenarnya bukan menyangkut pelayanan dasar, tapi kalau sudah begini kan berkaitan dengan pelayanan dasar juga. Berapa banyak Pak diterbitkan itu? Artinya ada sekitar 1000-an satu hari itu Pak ada? Kita punya kemampuan print KTP itu satu hari 250. Sementara permintaan? Mungkin sekitar kurang lebih 500. Permintaan itu Pak ya? Itu. Saat ini, kemampuan kantor Disduk Capil Merauke untuk mencetak KTP hanya 250 lembar setiap hari. Sementara jumlah warga yang datang untuk mengurus KTP di saat ramai bisa mencapai lebih dari 500 orang. Ramainya warga yang mengurus KTP dan KK karena sebagian besar akan mendaftar pegawai negeri sipil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini pembangunan di Papua sangat pesat, khususnya di Kabupaten Jayapura. Di satu sisi, pembangunan akan menggerakkan perekonomian, namun di sisi lain banyak dusun penghasil sagu, banyak yang tergusur. Hal ini yang mendorong komunitas Colo Sagu Papua menggelorakan kembali semangat menanam sagu di Dusun Sagu Bityai Pai, Sentani, Kabupaten Jayapura. Program menanam sagu itu bertujuan untuk menyadarkan kembali seluruh masyarakat Papua akan kembali ke pangan lokal sagu. Tujuan utamanya itu kan terkait dengan keseimbangan antara keseimbangan pertumbuhan masyarakat, keseimbangan hutan, dan juga keseimbangan daripada bahan makan pokok. Nah, kita lihat ini dengan harapan kita mengembalikan sagu pada posisinya. Paling tidak itu nanti di meja makan itu jangan hanya menu yang lain, sagu juga ada, menu sagu. Itu harapan kami. Kita mengkampanyekan terkait dengan makan sagu, tapi tidak ada keseimbangan dengan budidaya sagu, tentunya ini kan tidak berimbang. Kita tahu sendiri bahwa usia produktif daripada sagu kan puluhan tahun, di atas 15 tahun. Tentunya kan waktu yang cukup lama. Dengan waktu 15 tahun ini kan pembangunan kan cukup cepat. Nah, ini kita sangat harapkan dengan tanam sagu ini, kita harapkan juga para penggiat sagu dan para aktor daripada sagu dan juga pemerintah, paling tidak kita bisa ke depan merumuskan formula apa yang baik dan tepat untuk mempersingkat usia produktif daripada sagu di tanah Papua. Nah, kalau kita bicara sagu di Papua, kaya akan varian, kaya akan luas, tapi pemanfaatan sagu sendiri baru sebatas pada konsumsi keluarga. Belum bisa menambah nilai ekonomi yang baik. Sebenarnya sudah ada, tapi belum maksimal. Pemerintah Provinsi Papua mendukung langkah penanaman sagu dan memberikan perhatian khusus untuk budidaya dan pelestarian dusun sagu di Provinsi Papua. Dalam kegiatan tersebut, warga menanam 79 pohon sagu berbagai jenis yang hanya ada di tanah Papua. Untuk diketahui, tanaman sagu sendiri memiliki 39 spesies yang berbeda. Dan mayoritas dari 39 spesies sagu itu hanya ada di tanah Papua. Ari Bagus Purnomo melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.